ini hari Kamis manis. Kamis manis. Hari kedua di bulan Juli. Oh iya baru tanggal 2 ya. Wow, nggak kerasa 2027 udah di depan mata. Kita sudah mulai menata resolusi. Serius lo ya? Iya. Semua ini apa? Ngomongin semua event untuk akhir tahun itu semuanya sudah mulai masuk. Sekarang sudah mulai masuk gitu kan. Karena sudah mempersiapkan gitu semuanya ya. By the way hari ini aku kok bau-bau ini ya. Bau kebohongan. Ya itu dari mulutmu sendiri. Enggak, aku hari ini enggak bohong. Kemarin? Kalau kemarin Sedikit. Hari ini tapi aku masih jet lag lagi. Lo nggak tahu kalau hari Kamis tuh kenapa ya aku kok selalu ngerasa jet lag ya? Kenapa? Emang kamu harus ngapain? Rabunya ngapain emang? Nggak ngapa-ngapain. Bohong ya? Yang kamu fotoin nggak apa itu? Wah. Kali ini sahabat play semuanya, kalau kemarin kita mendatangi nih Mas Mevli. Dia bawa jamu ya, betul. Tempe. Busa jamu. Siapa yang bawa jamu? Kamu kemarin habis dari dimensi mana? Banyak loh. Bisa bawa jamu. Tempe kemarin tuh ngangkat kampung tempe beji. Tapi judulnya adalah temu. 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 Apa kepanjangannya? Intinya kemarin kita mendatangkan Mas Mevli. Kalau sekarang yang mewakili Kota Batu. Raki Kota Batu. Nah kali ini kita mendatangkan Pasangannya. Iya. Tapi kemarin mungkin 3 minggu yang lalu ya sepertinya ya sudah datang ke sini dengan segala persiapannya. Nah kali ini kita mendatangkan lagi dengan Programnya. Apa kalau bilang advokasi. Advokasi. Kali ini langsung saja berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Vito dan Ibu Maria. Akhirnya datang lagi. Bagaimana kabarnya Vito sama Ibu Maria? Alhamdulillah, Luar biasa. Panas ya hari ini ya. Lumayan terik. Kalau aku sih panas banget hari ini. Jaketmu itu lo nggak ada panas. Jaketmu itu kulit. Ceritanya kenapa aku pakai jaket kulit karena aku ke makamnya bapakku. Oh pengen rock and roll. Roll banget. Ayah, aku lelaki sejati yang datang. Gitu. Terus kan ke makam opaku, tadi sebelum masuk ya ke makam opaku lah. Makam opaku itu kan makam kasur gede gitu kan ya. Jadi bersih-bersih tuh rasanya pakai jaket kulit kayak gini tuh kayak bener-bener sauna gitu loh. Akhirnya ngibe. Ya lagi ngapain panas pakai jaket? Kalau di kepercayaanku, kalau kita datang ke makamnya orang meninggal tuh dia nonton, bukan nonton ya, dia lihat kita gitu. Ya tapi kan nggak jaket kulit juga. Keren itu nggak harus jaket kulit. Kamu tahu nggak prinsipku? Apa? Gaya nomor 1, 2, 3, 4, 5 baru kenyamanan. Ayo, kenyamanan gitu. Tapi kamu ke makam bawa bunga nggak? Bawa lah. Bawa sampai muncrat. Bawa bunga apanya kalau? Bunga apa? Bunga apa? Ya bunga ke makam bukan bunga bang. Bunga biasa juga bukan. Tapi kali ini Tapi tadi Yovita juga bawa bunga di hari Kamis bunga Maria ya. Bunga desa. Bawa bunga apa gitu? Bau-baunya kayak wangi-wangi banget. Ini kan Kamis. Kamis manis, iya. Kamis Kliwon. Emang advokasinya apa sih kok bawa bunga-bunga segala? Apakah ini salah satu budaya Indonesia? Nyekar. Sajen. Apakah jangan-jangan gara-gara masalah 200 juta itu akhirnya pingin niru juga? Bunga hanya ketawa-ketawa sendiri gitu. Kenapa sih itu bawa bunga seperti ini? sebelum masuk ke nama programnya, tak kenalin dulu berangkatnya dari mana. Boleh. Aku dari Dinoyo. Aku dari Bulan Karate. Jadi Kota Batu kan memang sebagai kota hortikultura. Nah, Kota Batu otomatis memproduksi beragam macam bunga hias. Nah, sayangnya Kak, ketika saya melakukan wawancara, kemudian survei secara langsung ke lapangan, itu banyak sekali bunga hias yang menjadi elemen dekorasi hanya sekali pakai. Nah, kemudian ya dibuang aja kalau sudah gak digunakan. Nah, padahal bunga hias yang sekali pakai itu dapat menyumbang pada timbulan sampah organik. Yes. Nah, di nasional jumlah datanya itu hampir 41 hingga 60% sampahnya itu didominasi oleh sampah organik menurut KLHK. Nah, di Kota Batu sampah organik juga menjadi salah satu permasalahan karena telah mencapai 30.600 lebih ton per tahun. Sampah Organik. Enggak cuma bunga itu ya. Iya. Jadi kayak sisa makanan juga kan? Betul. Nah, di samping sisa makanan juga ada sisa bunga yang tidak terpakai.
Nah, menariknya ya Kak ya, bunga itu sebetulnya punya loh dampak positif kepada kesehatan manusia. Karena beberapa penemuan atau penelitian menyebutkan bahwa bunga itu mampu menurunkan hipertensi sampai 90%. Ya, setuju. Karena salah satu keluargaku ada yang pernah Nah, betul sekali. bukan terapi bunga sih, tapi lebih ke arah aku nggak tahu ya. Tapi memang berhubungan dengan bunga-bunga, tapi bukan mandi bunga loh ya. Cerita itu. Terus Nah, gimana? selain hipertensi itu juga mampu meningkatkan konsentrasi. Dari 12,50 sampai 21,15 konsentrasinya. Dan yang terakhir mampu menurunkan tingkat stres. Ya, Nah, aromanya. betul, pendekatannya salah satunya melalui media aromaterapi. Begitu. Jadi kayak aromaterapi tapi dibuat dari limbah bunga itu. Betul sekali. Nah, Tapi emang kalau kandungannya sendiri itu beda nggak sih kalau kita membuat aromaterapi yang dari bunga fresh, kita baru petik nih terus diolah dengan bunga yang sudah dipakai dan ini recycle benar. Iya, Apa recycle atau reuse? Recycle. Iya. Nah, terkait dengan perbedaan utamanya, tidak ada sebetulnya Kak. Selagi kita mampu mengoptimalkan sekaligus memaksimalkan pengolahannya. Nah, masuklah ke program saya namanya Aroma Mewangi. Aroma Mewangi. Ya. Nah, program ini memang saya fokuskan untuk mentransformasikan limbah bunga menjadi media aromaterapi yang bernama potpourri. Kakak-kakak sudah pernah kenal atau akrab? Oh, belum sama sekali. Aku udah pernah kenal, udah pernah akrab, terus tiba-tiba kayak asing gitu. Cewek ini sama anak-anak itu juga gini kamu. Apa? Recycle kan. Oh iya Bu, beda. Itu sama plastik. Plastik. Kalau ini sampah organik tapi kayak dibikin lagi sesuatu yang asam lagi. Jadi gimana pakai gitu. Jadi potpourri itu sebetulnya produk olahan, ya betul. Kita mengolah limbah yang ada. Pengolahannya itu fokusnya di bunga kering Kak. Jadi bukan bunga yang fresh langsung kita jadikan aromaterapi, tetapi kita perlu mengeringkan terlebih dahulu, baru nantinya dibantu dengan minyak esensial untuk menambah atau memantik aromanya keluar dari bunga itu. Potpourri. Bener-bener saya barusan tahu. Ternyata ada metode seperti itu ya. Betul sekali. Nah, metode seperti itu sebenarnya datang dari mana? Vito, apakah dari Indonesia atau mungkin dari Cina? Karena kan kalau ngomongin masalah aromaterapi itu kan Cina yang menjuarai, mengungguli gitu. Kalau berbicara terkait dengan inovasinya ya Kak ya, idenya itu memang general Kak. Karena kalau di Cina betul, memang terkenal dengan bagaimana beliau atau negara tersebut mengolah menjadi pewangian, dupa dan lain sebagainya. Nah, untuk potpourri itu sendiri tidak ada negara yang mendominasi. Jadi lebih general. Ya semuanya Betul ya, sekali. dengan tata cara mereka masing-masing gitu kan ya. Terus boleh dilanjut. Baik, kemudian untuk bunganya ini itu sebetulnya beragam macam ya Kak ya. Karena yang pasti intinya kita harus mengeringkan terlebih dahulu baru kita dapat gunakan. Begitu. Dikeringkan dulu, habis itu baru diolah nih. Betul Salah satunya sekali. jadi aromaterapi. Aromaterapi. Nah akhirnya, Iya, boleh disini dulu. nah akhirnya menemukan ide itu kan awalnya dari batu itu banyak banget produksi bunganya. Terus kemudian menemukan bunga yang akhirnya bisa diolah menjadi aromaterapi sama Bu Maria ya. Kak Maria ini itu gimana awalnya? Kalau Kak Mevi kemarin kan dari TikTok ya, scrolling cari-cari. Oh, ada nih ternyata. Nah kalau Kak Vito sendiri gimana? Kalau saya pribadi based on experience Kak. Karena Pernah ketemu nih? ya betul, bahkan sudah pernah mengolah secara langsung. Karena dulu dapat ilmunya juga masih di bangku SMP. Ya. Kalau kakak-kakak tahu mata pelajaran prakarya? Nah, dari situ. Nggak ada saya. Jauh sekali. Ya demi apa nggak ada prakarya. prakarya? Kamu olahraga apa dulu bahasanya? Ya olahraga. Olahraga. BCOK? BCOK. BCOK. ya. BCOK. BCOK. Enggak, jangan olahraga. Pelajaran apa pelajaran olahraga? Dan pelajarannya bukan. Maksudnya kalau pelajaran kalian olahraga maaf ya, itu ada di jam kelas. Betul. Di
luar jam kelas pelajarannya. Jadi contoh pulang jam 1 siang ya olahraganya jam 2 sampai jam 3. Kayak ngaji ya. Di luar jam sekolah gitu. Iya emang gitu sekolah berturut lanjut gitu lagi. Nah, Dari SMP kebetulan juga karena saya sudah punya pengalaman dan mempertimbangkan, karena kan saya berangkatnya juga mewakili Kota Batu ya. Setidaknya saya mampu mengenalkan potensi yang ada di Kota Batu. Salah satunya Desa Gunung Sari. Oh iya. Karena dia kayak itu penghasil. Betul sekali. Sentra produksi bunga mawar. Tapi kan katanya dikeringin kan ya. Dan terbuat dari bunga-bunga yang sudah tidak terpakai. Nah itu apakah yang sudah, kan biasanya ada tuh yang hampir-hampir busuk tuh. Nah itu apakah bisa diolah juga atau memang harus Ada penelitian juga dulu gitu? Oh ini yang seperti ini nih yang bisa dipakai, yang ini nggak bisa dipakai gitu. Baik Kak, kalau untuk pemilahannya pasti kita perlukan ya Kak. Karena kan umur bunga satu sama lain kan berbeda. Dan yang paling penting jangan sampai berjamur. Karena kalau ada jamur itu nanti pengaruhnya ke semuanya. Apalagi ini kan aromaterapi atau setidaknya memberikan kesan wangi harum. Kalau ada jamur ya akhirnya bisa betul sekali. aroma dari bunga itu ya. Busuk ya. Aroma busuk. Nah, aku penasaran sama Bu Maria atau Mbak Maria. Nah, Mbak Maria di sini tuh juga sebagai timnya Yofit. itu atau memang Sudah dulunya produksi sudah ini. produksi akhirnya Ketemulah sama itu. Gitu. Kalau untuk Bu Maria kebetulan menjadi salah satu sasaran saya karena beliau itu memiliki usaha bunga. Jadi sasaran saya langsung terfokus pada pengusaha bunga, petani bunga, salah satunya Bu Maria. Bu Maria ini petaninya. Betul. Oke, nah dari ngomongin petani nih Bu, Kota Batu kan menjadi sentra penghasil dari bunga-bunga ya, dan itu rata-rata Dikirim besar. ke kota ya, Betul. banyak Minggu kemarin kita mendatangkan Mbak Lili dan teman-teman di Craft yang ngobrolin masalah bunga sampai adanya Spekta Flora Festival itu karena Kota Batu penghasil bunga terbesar. Nah, Bu Maria sendiri nih dengan adanya program dari Kang Mas Vito ini pendapatnya seperti apa Ibu? Tapi jangan dijawab dulu ya Bu. Kita iklan dulu, saya fotoin tapi Ya, slideshow. yang mana? Ingat ya. Senang gitu ya. Aku punya pertanyaan untuk Bu Maria. Ya, yang tadi. Ganteng gak hari ini? Langsung gini dong. Cakep gak Bu ya? Kalau kayak gitu ya. Itu kan kamu juga simple-simple. Ya ini salah satu hal kalau seandainya Fauzan datang dari makam-makam orang yang sudah meninggal itu energinya keserap ke tubuh. Oh iya benar. Kurang aja. Ya energi kebahagiaan mereka gitu. Nah ke Bu Maria tadi pertanyaan bukan pendapatnya Ibu setelah Ibu menjadi petani dan akhirnya sekarang bergabung dengan advokasinya Kang Mas Vito ini, gimana pendapat Ibu? Ya, menurut saya Kang Mas Vito ini lumayan baik ya. Sudah lumayan lagi baik. lumayan baik. Kita apa? klik Bukan ininya programnya Mas Vito ini sudah baik gitu ya untuk menyelamatkan hasil sisa-sisa bunga yang sudah tidak terpakai lagi itu kan bisa dimanfaatkan kembali untuk potpourri ini dan lebih berguna lagi gitu. Tapi kalau ngomongin sebelum Kang Mas Vito ini ketemu sama Ibu, bunga-bunga sisa itu buat apa? Iya, bisa dimanain sih, Bu? Dibuang atau dibuat dijadiin pupuk ya. atau apa gitu biasanya? Ya biasanya sebelum ketemu Kang Mas Vito ini ya dibuang begitu saja. Kalau enggak itu kalau seperti hari ini ya itu malam Jumat Legi dibuat nyekar ke makam gitu. Biasanya gitu ya Bu ya. Kayaknya kalau aku nyekar pastinya dibuat aja ya. Maksudnya dijual yang bunga taburan itu. Oh
gitu ya, itu akhirnya Bu. Tapi kalau seandainya nggak ada kegiatan seperti malam Jumat Iya. lagi kayak gini, bunganya buat apa? Kalau seandainya sudah panen, terus masih ada sisa nih bunganya disortir gitu. Ya, biasanya itu ya ditaruh vas sendiri di rumah gitu kan. Terus kan layu juga udah kebuang gitu. Kebuang Iya. ya. Nah, si Kang Mas Vito sendiri menemukan si Bu Maria ini kapan? Apakah itu tadi sudah kenal lama atau cari-cari? Kalau saya kebetulan menjalin kolaborasi dengan pemerintah Desa Gunung Sari dan alhamdulillahnya dari berkat beliau-beliau di pemerintah desa saya dipertemukan dengan para petani bunga, pengusaha bunga, salah satunya Bu Maria. Ya, ini keren sekali loh ya. Tapi kalau misalnya yang tadi disampaikan sama Ibu Maria kan kalau bunga yang habis disortir Iya. itu yang tidak tersortir dijadikan hiasan sendiri, iya. ditaruh di vas sendiri di rumah terus kan layu. Layu. Hanya kan kalau layu dibuang. Nah, bunga yang layu itu termasuk ke salah satu poin dari advokasinya Kak Vito apa enggak sih? Kalau bunga yang layu bisa saja Kak, tapi perlu dicatat karena kan ini pengolahan bunga kering. Oke. Apabila memang bunga layu tersebut bisa dikeringkan, bisa menjadi potpori. Tetapi kalau layunya itu justru layu yang sudah lembek, ya benyek, itu tidak bisa Kak, karena nanti ya kesan dari aromaterapinya juga akan hilang ya. Iya, karena bercampur bau busuk. Iya. Tapi kalau yang layu apa bisa dijadiin pupuk ya kalau layu itu? Enggak bisa. Nggak bisa sih. Ya bisa sih. Bisa kalau Bisa. Bisa tapi mati. Bisa. tapi mati. Nah, aku penasaran Vito ya, menemukan formula seperti ini itu kan juga bukan 1 hari 2 hari ya. Betul. Sampai akhirnya Vito sama Bu Maria atau mungkin tim petani yang lain ada gitu ya. Nah, menemukannya ini berapa lama Vito? Formula ini nih. Trial and error. Trial and error. Kalau dari saya pribadi 1 bulan lebih Kak, kalau bisa dibilang. Apakah itu bertemu juga dengan teman-temannya Vito yang dalam tanda kutip kayak apa orang-orang farmasi yang ngerti? Iya. Orang yang kimia. Ataukah Vito sendiri ya belajar sendiri lah mungkin tanya-tanya akhirnya jadi seperti ini? Kalau saya pribadi yang pastinya pertama survei Kak, karena kan kita harus mengedukasi diri sendiri ya. Yes, Takut betul. apalagi kita yang membawa, Ya. kita yang mengedukasi masyarakat, kita yang nantinya menjadi pionirnya. Betul. Kemudian yang kedua, alhamdulillahnya saya menjalin kolaborasi dengan salah satu senior di Kang Mas Nimas tahun 2014 kalau tidak salah, yaitu Nimas Daniar yang memang saat ini berprofesi sebagai praktisi di bidang psikolog. Oke, Agar Dan mengerti hubungannya pengaruh aromaterapi terhadap kesehatan manusia. mental, kesehatan fisik tapi lewat dalam ya Berarti Vito ya. sekali. udah jauh ya ininya kerjasamanya ya. Maksudnya nggak cuman ya udah ini sebagai pengharum ruangan aja, tapi udah nyampe manfaat yang diterima Betul. sama manusia. Dan aku bangga sekali loh ya sama Kang Mas dan Limas Kota Batu. Ada yang lagi ngitung uang. Nih, sebelah kita ada. Aku bangga sekali loh ya sama Kang Mas Limas Kota Batu itu kayak kemarin Limas Mevi membawa Tempe. advokasi seperti itu pun apa ya, cari tahunya juga bukan cari tahu yang ala kadarnya. Tapi memang benar-benar riset banget ya. Risetnya banget. Nah sekarang Kang Mas Vito pun hadir, ternyata juga risetnya gak main-main gitu loh. Seandainya katakanlah ke depannya pasti seandainya ada peluang ini juga bisa jadi bahan atau mungkin bisa mendapatkan modal untuk cuannya Iya dong. juga gitu loh Buat ke depannya kedepannya kan. ya. Kalau berkembang gitu. Betul. Tapi Kak Vito ini untuk penggarapannya sendiri di mana sih? Ini kan kayak ada packagingnya, terus apa ya? Bukan kaleng-kaleng gitu loh, nggak cuma itu aja. Kalau untuk minyak esensialnya itu bukan produksi lokal Kak, karena kebetulan di Kota Batu saya juga sudah lumayan cari dan memang belum ada yang betul-betul pure untuk memproduksi minyak esensial. Di Batu sendiri itu ya. Ya, barangkali nantinya ada rekan-rekan yang berminat dimanapun Anda berada untuk menginvestasikan agar betul, nantinya betul. berkelanjutan begitu Kak. Berarti untuk sementara ini apa ya? Apa yang dilakukan sama Kak Vito di ininya? Advokasinya kan akhirnya kan jatuhnya aromaterapi. Iya. Nah, Aromaterapinya ini atau itunya? Ininya. oh. Jadi minyak-minyak itu sebagai pemantik aja. Pemantik. Diteteskan. Ditetesin di sini. Betul. Tak kira ini
hasil tanya dulu. Aku tanya ya, Iya. di rumah itu kan pakai salah satu produk diffuser oilnya produk luar negeri Iya. gitu ya. Aku campur sama ini itu bisa ya nanti ya? Bisa, tetapi perlu takaran Kak. Dalam artian tidak ada takaran pasti berapa banding berapa. Tapi kan kalau semisal minyak tiba-tiba dituangkan dengan kapasitas barang atau bunganya nanti juga ketimpangan kan ya jadinya yang pertama tidak berbau. Oke. Yang kedua after taste-nya Beda. ya too much gitu kan. Jadi harus benar-benar menyesuaikan selera pribadi. Jadi akhirnya kalau seandainya ini contoh, kan kita ingin belajar ingin tahu nih kalau oilnya katakanlah kan pemantiknya berarti belakang ya. Iya. Produknya Vito sama Bu Maria kan berarti Itu. bunga-bunga ini ya. Iya. Aku baru paham, aku baru Ini ngadi. kan ada bunga-bunga. Ini bunga apa nih? Itu bunga mawar, semuanya mawar. Oh semuanya mah. Semuanya mawar. Dan ini mawar kering ya sobat play semuanya ya, bukan mawar basah ya. Ini mawar kering. Terus ada Itu ya buat memberi kesan manis. Ini yang ada. manis. Iya. Ini boleh dibuka nggak? Boleh, silakan iya ya. silakan. Itu juga dikeringkan dulu ini kulit jeruk. keringkan. Oke. Kenapa Vito mengambil langkah ini untuk Ini enak advokasi di Iya kan? Prakaraki? Selain tadi bahwasanya Vito sudah riset sampah organik itu sudah sekian persen gitu. Selain itu apa? Karena kalau dari pemilihan Rakaraki tahun ini kan leading sustainable future. Jadi kita sebagai delegasi di setiap kota atau kabupaten tidak hanya ditempatkan sebagai agen perubahan, tapi pemimpin dari perubahan itu sendiri. Oh, jadi ini ya berusaha gimana caranya melahirkan seorang pioner. Betul sekali. Oke. Kemudian saya coba mengolah terkait dengan potensi yang ada di Kota Batu agar nantinya potensi yang ada di Kota Batu itu tidak berhenti di lingkup kota saja, Yes. tetapi perlu dikenalkan di tingkat provinsi. Betul. Setuju itu. Karena pada gelaran Rakaraki tahun ini setiap peserta atau perwakilan juga diharuskan untuk mengangkat potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Ini aku penasaran juga, tadi udah sempat dijelasin belum ya kalau Mevi kemarin kan lebih membantu ke digital marketingnya. Nah kalau Kak Vito sendiri ini lebih memberikan wadah untuk mengumpulkan limbah dari bunga ini atau dalam bentuk seperti apa? Kalau dari saya pribadi, saya ingin mengangkat subsektor kriya kan. Subsektor kriya Ya, itu dalam salah satu artian subsektor ekonomi kreatif yang memang memberdayakan masyarakat tidak hanya sebagai produsen bahan mentah, tetapi sebagai pengrajin yang punya kreativitas untuk mengolah limbahnya. memberikan edukasi ya berarti ya. Zero limbah. Di samping zero Iya berarti limbah, edukasi toh. advokasinya Kang Mas Vito ini katakanlah gambarannya menurut aku kalau masak itu mulai beli bahannya sampai masakannya jadi sampai nggak ada cucian gitu loh. Sampai sampahnya sisanya Iya, juga bisa. Jadi masak nangkep. sendiri, beli sendiri, masak sendiri, makan sendiri, ya masak sendiri. makan sama tetangga. Kenapa? Enggak, maksudnya katakanlah dia berangkat start sampai finishnya tuh dia sama timnya. Jadi saat nanti katakanlah Vito keluar dari Kota Batu, si petani-petani ini masih bisa melakukan apa yang kemarin sama Vito lakukan gitu kan. Maksudnya, diem, aku tuh menjelaskan kalian bikin sendiri. Nanti tanya. Iya nangkep. Mungkin sampai nanti akhirnya semakin besar ya itu tadi ya punya tempat produksi sendiri. Kalau sementara ini kan berarti Kak Vito memberikan edukasi bahwasannya limbah dari bunga itu sendiri bisa diolah lagi gitu. Nah, tapi kalau dari Bu Maria sendiri mendapatkan edukasi dari Kak Vito bahwasannya limbahnya bunga itu bisa dikreasikan lagi loh. Itu kesulitan nggak sih awalnya, Bu? Awalnya nggak begitu kesulitan soalnya sudah diedukasi, sudah beri pelatihan seperti itu. Terus dan itu tidak yang sulit gitu. Tapi akhirnya selain kayak hal yang sehari-hari
dilakukan Bu Maria gitu. Jadi kayak mau cari bahan baku apa itu emang ada. Betul. Tapi ini aku pilih sirin juga loh. Ini kok kenapa beda ya? Ini kan kulit jeruknya sama, tapi yang itu manis, yang ini seger. Soalnya kamu tadi bilang manis. Ini yang manis. Yang manis ini. Itu karena apanya? Kok bisa beda? Apa sebenarnya sama? Sebetulnya sama sih Kak. Oh, tapi dia lebih seger gitu ya. Berarti prosesnya gimana sih bunga nih yang yang setelah disortir? Ada yang hitung dua lagi, ada yang hitung dua lagi. Terus dikeringin. Nah, ini pengeringannya pakai matahari atau ada ininya sendiri, ovennya sendiri? Tapi jangan dijawab dulu ya. Terus aku mau ngitung duit dulu ya. Kita mau membeli produk ini jadi mana-mana tapi slideshow. Nah, iya. Semuanya masih sama Kang Mas Vito dan Bu Maria yang bawa advokasinya melalui bunga-bunga yang sudah dikeringkan akhirnya dicampur sama oil biar punya aroma khas yang keluar dari si bunga yang dikeringkan. Betul. Nah, itu tadi Iya, dan ternyata yang kita anggap sampah itu bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menghasilkan manfaat lagi. Tapi itu sudah diperjualbelikan belum Bu Maria? Tunggu nanti ya Bu. Berarti masih penggodokan. Tapi kalau ngomongin ke depannya nih Bu Maria sama Mas Vito, apakah memang ke depannya tujuannya adalah untuk diperjualbelikan sebagai oleh-oleh khas Kota Batu, contoh gitu, atau oleh-oleh khas dari daerah Gunung Sari gitu? Betul sih Kak, karena saya ingin membranding ya. Desa Gunung Sari itu bukan hanya memproduksi bunga segarnya, tetapi ada produk turunannya. Ya. Dan harapannya nantinya saya akan mempromosikan melalui bantuan rekan-rekan Kang Mas Dimas Kota Batu. Kemudian saya juga akan langsung untuk memasuki dan bekerja sama dengan para pelaku usaha perhotelan atau spa. Betul. Karena kan ini aromaterapi. Setidaknya bisa menggantikan apa yang ada dengan yang baru dan lebih alami. Dan juga dari lokal ya. Mungkin kalau aku boleh ngasih masukan sih, sebenarnya kita yang terbiasa membeli oil dari luar itu kita stop karena di kota kita sendiri sudah memproduksi ini. Tapi untuk yang saat ini itu cara penggunaannya gimana sih? Kalau oil kan biasanya kita dimasukkan ke apa? Diffuser. Jadi aromanya keluar. Nah kalau kayak gini nih gimana nih? Kalau dari bunga kering? Menarik Kak. Karena Aku menarik aja. Karena untuk pembuatannya itu selain kita harus memilah, kita juga perlu untuk memisahkan kelopaknya satu persatu. Tujuannya agar cepat kering. Betul. Dan untuk estimasi pengeringannya, kalau menggunakan sinar matahari itu 5 sampai 7 hari. Oke, 1 minggu ya. Tapi kalau maaf aku potong, kalau cuaca sepanas ini Bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. Ini panas banget ya. Asalkan bau yang dihasilkan itu sudah tidak terlalu strong dari bunga segarnya. Nah, kemudian ada juga cara lain yaitu menggunakan oven. Tapi perlu diperhatikan juga karena oven kan ada yang api bawah, api atas. Kalau semisal tidak sesuai, ya tidak imbang, bunganya kebakar dan hangus. Itu. Kalau microwave bisa nggak? Sama Kak. Sama ya. Dan untuk dari saya pribadi ya, saran saja antara 90 sampai 100 derajat sudah cukup. Kalau waktu satu oven atau di microwave. Air fryer bisa nggak air Nggak fryer? bisa buat goreng kalau air fryer. Air fryer itu nggak bisa. Tapi kayak penggunaannya kayak kata Nisina tadi kan kalau oil kan kita di atas. Kalau ini kayak cuman Ditaruh aja atau harus ini kayak apa? Steli yang harus dicantol ini. Apa kipas angin? celup di Iya, aku juga bayanganku juga ini kan kayak celup ya.
Nah gitu. Kalau untuk Gimana pembuatannya caranya? setelah dikeringkan, kita perlu untuk mengumpulkan terlebih dahulu menjadi satu wadah. Oh, iya. Kemudian barulah diberikan minyak esensial Essence. dengan aroma sesuai selera. Karena kan ini aromanya banyak ya, ada lavender, lemon, ada ocean, ada daun teh dan lain sebagainya. Itu barulah diteteskan sesuai dengan kapasitas bunganya. Dalam artian harus tetap seimbang. Contoh nih, contoh aku pakai 5 kelopak ini. Itu untuk tetesannya aroma oilnya berapa tetes? Kalau 5 tangkai atau 5 Lima kelopak. Kurang ya, 5 kelopak. kalau 5 kelopak kurang kayaknya. Oh, jadi kayak semangkok gitu ya Iya, maksudnya? gitu. Tapi ini kayak jualnya nantinya itu kayak emang udah satu gini kan, maksudnya satu tas gini kan, atau Iya. kita kayak ada eksperimen Racik sendiri. racik sendiri kita apa gimana? Tunggu saja ya nanti akan ada. Tapi aku juga penasaran kan ini kan mawar Iya. ya. Terus esensinya kan banyak. Berarti dari aroma mawar itu sendiri dia kalau dicampurin sama semua oil itu masih aman ya, masih masuk ya. Masih masuk. Berarti tergantung selera. Betul sekali. Aku kira kayak tergantung. Indomie. Iklan tuh masuk, ayo dong disupport dong Indomie. Hah? Iya. Kalau yang ini berarti ini sudah dikasih oil ya? Sudah, kalau itu oil ada. Kalau tidak salah itu sudah mawar, ada. itu oil mawar. Kalau ini Oh, ocean. Ini enak banget ini seger. Iya. Coba. Kalau seperti lantai. itu kayu kalau nggak salah. Iya, ini kayak Iya, forest lebih gitu. manly Iya gitu. betul. Kalau Iya. ini itu Penasaran. yang ini cherry blossom kalau nggak salah. Iya, betul. Harapannya apa dari Bu Maria terlebih dahulu dengan akhirnya Kang Mas itu memberikan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang Wow, manis bisa mendapatkan uang lagi nih sama ilmu nih gitu, apa Bu? Harapannya untuk petani bunga semakin maju lagi maju. karena untuk produksi bunganya itu juga perawatan bunga itu juga Lumayan rumit ya, Bu. lumayan rumit juga mahal gitu. Maaf Bu, aku mau tanya ini, aku sempat dengar desas-desus bahwasanya petani bunga mawar sama petani katakanlah sayur-sayuran itu memang ini ya Bu, biayanya lebih tinggi bunga-bungaan ya. Iya. Itu alasannya kenapa Bu? Apakah karena untuk Bibitnya mendapat bibit mahal atau apa gitu? Yang untuk mahalnya itu di perawatan. Perawatannya Iya. daripada bibitnya. Iya, di Oh, perawatannya. oke. Soalnya kan mulai dari tanah sampai batang sampai kelopak itu kan nanti ada gangguan mesti. Iya, si hama-hama itu Hama-hama ya. itu. Tapi kalau ngomongin si mawar itu ya Bu ya, setelah dipetik itu apakah mawar itu bisa tumbuh lagi bunga Bu? Atau ya sudah berarti sekali petik tebas gitu? Bisa tumbuh lagi. Oh, bisa tumbuh Iya. lagi? Sampai berapa kali Bu? Itu untuk Maksimal. satu Tangkai? pohon. Satu pohon itu bisa mencapai 10 tahun. Jadi lumayan lama ya. Berkali-kali dipotong. Sebenarnya kayak 5 kali berbunga permajaan, 5 kali berbunga permajaan itu enggak ya? Berarti kalau ngomongin masalah petani, permasalahannya adalah di modal untuk merawat bunga ini, iya. bukan si bibitnya. Iya. Oke, itu permasalahan yang menurut Ibu dan teman-teman petani kurang ini ya Bu, perhatian ya? Iya. Iya Bu. Iya. Kalau seandainya Ibu dari pemerintah mendengarkan dan melihat episode kali ini, apa harapan Ibu? Ya, untuk harapan kami sebagai petani kepada pemerintah nggih, itu inilah harga untuk harga, ya, membantu untuk penjualan dan masalah harga. Iya. Nah, kalau ke Kang Mas Vito nih, Kang Mas Vito kan sudah tahu nih permasalahan dari Ibu ya. Apakah Kang Mas Vito juga membantu ibu-ibu dan para petani yang lain untuk masalah penjualan seperti ini Mas Mevi kan kemarin brandingnya itu dia yang pegang. Apakah Kang Mas Vito di samping advokasi seperti ini juga akan ada langkah ke situ juga untuk membantu ibu karena kan Kang Mas Vito kan Gen Z ya, gitu. Apakah akan membantu dengan caranya Kang Mas Vito dan teman-teman?
pastinya akan terus membantu dan selalu membantu sih Kak. Karena ini juga bukan atas nama brand saya ya. Iya. Karena memang saya pure untuk para petani bunga, pengusaha bunga yang ada di Desa Gunung Sari. Dan harapannya nantinya promosinya juga lancar. Amin. Karena ya untuk peluangnya kakak-kakak tadi juga masih belum tahu Potori. Ya. Jadi insya Allah akan menjadi salah satu produk yang memiliki inovasi terbarukan Iya, iya, iya. dan tetap bermanfaat bagi manusia. Dan Kang Mas Vito sendiri, apakah ini di waktu dekat ini sebelum mungkin berangkat ke Rakaraki atau after dari Rakaraki akan mengadakan semacam kayak workshop gitu sama ibu-ibu petani biar tahu Bu caranya kalau seandainya mau foto seperti ini, uploadnya di sosial media seperti ini, nanti masuknya ke marketplace seperti ini, apakah ada langkah seperti itu? Akan ada langkah seperti itu Kak. Karena kan bisa dibilang program saya ini pilot project ya. Oke. Jadi memang masih dalam tahap langkah kecil saya betul. dengan menggandeng yang bisa dikatakan tidak langsung semua orang langsung saya cakup begitu ya. Dan harapannya dari evaluasi yang sudah saya lakukan atau dari program saya sebelumnya mampu menjadi penyempurnaan hingga Amin, nantinya amin. saya juga tahu nih apa saja yang perlu untuk ditambah lagi atau yang perlu diimprove, diinovasikan lagi agar para pelaku usaha bunga, petani bunga tidak terhenti langkahnya. Iya, sih masuk akal. Karena kan sia-sia ya Kang Mas Vito ya. Kalau kemarin kita menyampaikan ke Nimas Mevi itu jangan sampai ya nanti after pemilihan kelar terus dada bye-bye. Bantulah teman-teman atau UMKM semuanya Karena potensinya besar banget betul, tuh. betul. Kayak kita lihat ternyata petani bunga itu konfliknya bukan hanya dengan hama kan, tapi dengan masalah perawatan. Nah, entah perawatan tadi entah pupuknya atau obatnya yang mungkin era-era sekarang kan pasti harga semuanya naik gitu kan. Nah, untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya seperti apa akhirnya menjadi barang seperti ini Sobat Selai itu juga butuh modal, butuh cara. Jadi semuanya kan muter nih. Jadi perekonomiannya bisa stabil juga. Nah ini kalau dari Kang Mas Vito ada spill-spillan nggak kira-kira ini bakalan rilis bener-bener yang oke, ini ready untuk dibeli oleh seluruh warga Indonesia, itu perkiraan di tahun ini kah? Atau di tahun kapankah? Kalau untuk rilisnya dalam waktu dekat sih Kak sebetulnya. Oh, dalam waktu dekat Iya, berarti betul. sudah mulai matang nih ya pembuatan ini ya. Ih keren banget. Ini kalau dijadiin kipas, jadi kita beli kipas terus ada ini. Digantung di rumah, di lemari gitu. Jadi kita kipasan habis itu aromanya wow bunga gitu. Wah, aku seperti spa gitu. Iya mana banyak banget lagi tempat refleksi kan di sini. Tempat refleksi. Ini kalau diginiin, Nah, refleksologi, refleksi. baunya tuh kita kayak di spa-spa itu loh, tau gak sih? Jadi emang menenangkan aromanya Tapi gitu Ibu ya. sendiri Ibu di rumah apakah sudah pakai seperti ini Bu? Proses. Proses ya, Salah proses. Oh, aku juga mau tanya kalau kemarin di Kak Mev itu kan ada wisata edukasinya. Nah, apakah kalau dari Bu Maria sendiri itu sebenarnya ada edukasi juga nggak sih Bu? Misalnya wisatawan tuh datang nggak cuma beli bunganya, tapi dia juga mau belajar gimana sih nanam bunga yang baik atau panen bunga yang baik, atau bahkan mungkin ini nanti dijadikan wisata edukasi juga gitu. Oke. Sekarang sudah ada belum sih Bu wisata edukasinya? Sejauh ini masih belum. Oh, oke. Tapi mungkin nggak Bu kira-kira kalau misalnya para petani bunga itu juga mengadakan wisata edukasi untuk wisatawan, atau wow sepertinya kalau ranah situ jangan dulu deh gitu. Ya. Kalau Dijawab nanti ya, Bu. Kita mau break dulu, nanti dijawab di segmen terakhir. Oke, jangan kemana-mana, tetap di Slideshow. Ya. Ya,
angkatan. Reuni MP sama awal angkatan. PMP sama dengan PKN, sama dengan pendidikan Pancasila. Zaman dulu. Besok namanya apa lagi? Pendidikan kewarganegaraan. Kewarganegaraan beda lagi. Maksudnya sekarang itu eranya pendidikan Pancasila. Nggak usah so tau deh kalau nggak ngerti obrolan. Balik lagi ke hal yang tadi ditanyakan sama Miss Rina dan mau dijawab sama Mbak Maria. Pertanyaannya adalah Wisata edukasi, Bu Maria. Apakah memungkinkan kalau untuk petani bunga kepada wisatawan? Oke. Nah, untuk wisata edukasi itu petani nggih, misalkan ada yang mewadahi ya. Kita dengan senang hati dan membuka. Oh, itu memungkinkan ya. Maksudnya dari petaninya sendiri juga. Iya. Ayo nggak apa-apa. Ada edukasi. Ada Terus wisata nanti edukasi. anunya ini apa namanya? ya, Bisa bawa banyak. Souvenirnya begitu. Harapannya Ibu terakhir nih sebelum kita tanya sama Kang Mas, harapannya Ibu sendiri secara pribadi sebagai seorang petani bunga, apa sih harapannya? Kami sebagai petani itu berharap agar bunga di Kota Batu ini tidak akan pernah hilang. Kota Batu Katakanlah itu tadi ya, modal usaha sama pekerja sama hasilnya itu muter terus. Dan terus berinovasi Ya. dengan adanya Kak Vito di dunia ini. Karena kehidupan itu kan Dinamis. Kalau harapannya dari Kang Mas sendiri apa dengan adanya si program ini dan akhirnya kawin nih sama petani-petani bunga di Kota Batu? Harapannya yang pasti semoga program yang saya inisiasi ini menjadi salah satu upaya atau solusi alternatif dalam pengelolaan limbah bunga. Oke. Karena nantinya dampaknya juga mampu memberikan income tambahan atau menunjang pendapatan dari para petani atau pengusaha bunga di samping menjual bunga segar. Betul. Dan harapan kedepannya juga Desa Gunung Sari memiliki souvenir khas sekaligus menjadi salah satu sumber dari pelaku atau pengusaha bisnis untuk mengganti aromaterapi menjadi yang lebih alami. Iya. Mungkin itu tadi Om Vito juga bisa ya Pak, kan diwadahi untuk bisa bikin desa wisata yang bisa ada workshopnya kayak gitu-gitu. Wisata edukasinya lebih banyak gitu ya. Ih, pokoknya semangat untuk Kak Vito menyelesaikan segala advokasi ini dan sukses juga ke depannya ya. Dan semoga semakin melejit juga nih Bu, ada bunga-bunga yang ada di Kota Batu. Dan tentunya kita mengucapkan terima kasih banyak Thank untuk you, Maria. Terima kasih kembali. Terima kasih. Teman-teman yang nonton episode tadi juga thank you. Karena banyak sekali potensi-potensi yang ada di Kota Batu. Boleh satu lagi nggak kira-kira kalau misalnya kan ini dalam waktu dekat mau launching, terus kita bisa tahu update. Oh iya, di mana? Ada sosmednya. Anjir pinter banget gue. Kalau dari informasinya akan rilis nanti, pantau terus di IG saya bisa di @henda.vito_ atau langsung kepoin di IG-nya Desa Gunung Sari itu sendiri. Desa Gunung Sari. Desa Gunung Sari gitu ya. Desa Gunung Sari atau di IG-nya Kak Vito apa? @henda.vito_. Henda.vito_. Ya, sobat Selai cari-cari tahu di situ. Kami berharap keluarga Kota Batu saling membantu ya. Ini programnya anak-anak dari Kota Batu. Jadi kita harapkan kita pun sebagai warga Kota Batu juga membantu mereka. Karena kalau ekonomi itu naik, semuanya juga akan Naik. Happy. Sampai jumpa di minggu depan. Sehat selalu, bahagia selalu, dan selalu memberikan yang terbaik untuk diri kita ya. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Blowing my mind in the yellow haze. Lemonade, lemonade. Drinking red wine in the yellow bed. With the lemonade. This time I know we can't say no. It just feels right.